Kenapa saya beternak? Karena ada pesan dari orang tua kalau sebagai karyawan pada saat kita sudah kondisi pensiun, kita tidak bisa meninggalkan warisan yang itu bisa selalu berkembang. Makanya di situ orang tua saya memberikan pendidikan bahwa walaupun kita bekerja, kita juga harus menyiapkan satu usaha yang itu bisa kita wariskan ke anak cucu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif. Usia saya di 32 tahun. Saat ini saya sebagai karyawan yang aktif di sebuah perusahaan telekomunikasi, dan saat ini saya mengelola peternakan di Yogyakarta bernama Amanah Farm yang berletak di Madukesmo, Yogyakarta. Kenapa saya beternak? Karena ada pesan dari orang tua kalau sebagai karyawan pada saat kita sudah kondisi pensiun, kita tidak bisa meninggalkan warisan yang itu bisa selalu berkembang. Makanya di situ orang tua saya memberikan pendidikan bahwa walaupun kita bekerja, kita juga harus menyiapkan satu usaha yang itu bisa kita wariskan ke anak cucu kita. Kenapa saya pilih usaha domba? Karena yang pertama, satu, Nabi kita sudah memberikan contoh pekerjaan. Salah satu yang dilakukan oleh Nabi kita adalah mengembala domba. Itu kenapa saya ingin juga menggeluti peternakan domba, karena insya Allah dengan kita mengikuti apa yang dilakukan Nabi, kita juga akan dapat berkah. Yang kedua, peternakan domba saat ini dengan teknologi atau konsep yang bisa dikatakan modern, bisa kita lakukan sambil bekerja dengan pakan kering, dengan konsep kandang yang sudah modern. Kita bisa lakukan sambil bekerja dengan catatan kita tahu dasar-dasar ilmunya dan apa yang memang menjadi kebutuhan domba selama kita rawat. Jadi yang saya lakukan di sini, kenapa sih saya bisa bekerja sambil beternak? Jadi itu bisa saya lakukan karena tadi yang sudah saya jelaskan di awal, dengan konsep pakan kering dan kandang modern atau kandang yang memang kita butuhkan seefisien mungkin. Karena saya harus bekerja jam 8, harus berangkat dan baru pulang jam setengah 6 sore. Saya harus siapkan sebelum berangkat itu. Dengan konsep pakan yang saat ini mungkin sudah banyak yang tahu, ada pakan yang disebutnya silase, pengawetan. Dengan sistem silase kita nggak harus ngarit setiap hari. Jadi itu mempermudah bagi kita peternak yang sambil bekerja. Selain pakan silase, kita juga bisa menggunakan pakan kering. Pakan kering seperti ini, yang ini secara kebutuhan nutrisi domba itu sudah sangat terpenuhi. Di dalamnya ada serat yang dibutuhkan, ada pakan penguatnya juga. Di sini kita sangat dimudahkan dan kita juga tetap bisa fokus bekerja. Jadi di kandang kami saat ini alhamdulillah sudah ada di atas 100 ekor populasinya, dan ini rutin kita lakukan hanya di pemberian pakannya di pagi sore hari saja, cukup 2 kali, dan kita saat ini menggunakan pakan kering. Dan pakan kering yang di situ sudah ada serat dan konsentratnya, cukup kita berikan sebelum saya berangkat. Jadi pagi kita berikan jam 6 kita berikan sesuai kebutuhan si domba. Terus nanti sore hari setelah pulang bekerja sekitar jam 6 sore atau setelah maghrib, kita juga tinggal berikan makan itu.
Jadi kalau misalkan teman-teman yang mungkin baru akan mulai tapi saat ini masih aktif bekerja, berdasarkan pengalaman kami itu bisa dilakukan. Dari core bisnisnya kita bisa ambil, karena di peternakan ini ada dua ya yang bisa kita lakukan sambil bekerja. Yang pertama adalah pengembangbiakan atau kita sering sebutnya breeding. Yang kedua adalah penggemukan atau yang kita sebut fattening. Kami sarankan dengan kondisi kita bekerja, kita bisa ambil salah satu itu agar kita juga bisa tetap fokus bekerja. Salah satu contoh yang saat ini kami lakukan, kami fokus di fattening domba atau penggemukan domba yang secara periodenya cukup 50 sampai 60 hari masa panen. Dan persiapannya yang wajib kita lakukan, yang pertama kita harus tahu dasarnya dulu, dasar beternak. Jadi kita harus tahu ilmunya, ilmu manajemen dombanya seperti apa, ada manajemen kesehatan, ada manajemen pakan, ada manajemen kandang, itu kita harus tahu. Jadi buat teman-teman yang memang baru akan memulai, ilmu wajib kita tahu dulu. Kalau ilmu manajemen tadi kita sudah menguasai, yang kedua kita harus masuk ke dalam komunitas, atau kita bisa langsung silaturahmi, berkenalan dengan peternak-peternak yang sudah lama secara pengalamannya, dan untuk Jogja sendiri sudah sangat banyak. Teman-teman bisa silaturahmi, bisa tahu persis kendala atau pengalaman-pengalaman dari peternak-peternak senior kita. Dari situ kita banyak belajar. Yang ketiga adalah kita siapkan mental, karena beternak itu butuh satu keseriusan, dan di situ kita dituntut untuk mental kita harus sangat-sangat kuat. Ada kesabaran, ada di situ, karena makhluk hidup kita juga harus siap menanggung resiko kematian domba. Dan yang paling penting adalah kita harus punya niatan tulus. Yang kita pelihara adalah makhluk hidup. Jadi kalau kata guru saya, sejahterakan ternak kita, maka kita juga akan menikmati hasil dari kita melakukan itu ke domba kita. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke core bisnisnya penggemukan, di sini segmen khususnya untuk Jogja yang saat ini kami lihat adalah kebutuhan konsumsi daging domba sangat-sangat besar. Di sini kita dari satu sisi marketing sudah sangat mudah, karena kebutuhan di daging Jogja sangat besar. Jadi kenapa kami juga jalan fattening, karena itu tadi periode penggemukannya singkat, dan kondisi yang kedua adalah kebutuhan pasar sangat besar. Untuk persiapan fattening yang sudah saya jelaskan tadi, dasar, terus kita juga harus ada komunitas. Yang ketiga kita juga harus betul-betul bisa mensejahterakan ternak. Selain itu kita juga harus mengetahui tren pasar yang dibutuhkan seperti apa, dan kita juga harus mempunyai supplier yang bisa kita supplier betina atau domba untuk kita gemukan, atau jantan, domba jantan betina yang mau kita gemukan. Kita harus punya supplier yang bisa kita percaya. Dan pakan. Jadi yang pertama tadi tambahannya adalah supplier, yang kedua pakan. Pastikan pakan itu memang mempunyai bukti atau hasil yang sudah dipastikan memberikan produktivitas yang tinggi. Karena pengalaman kami, pakan murah dengan pakan mahal, kami lebih yakin bahwa pakan mahal itu memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan pakan yang murah.
karena kita sudah pernah coba dengan pakan yang lebih murah untuk dibandingkan pakan yang hari ini, itu hasilnya memang tidak memuaskan. Jadi dari pengalaman saya mungkin yang bisa saya bagi ke teman-teman bisa memilih pakan yang itu memang berkualitas, dan kita coba dengan populasi yang sedikit dulu. Kalau memang kita sudah temukan hasilnya secara pasti, karena pakan mungkin bisa diteliti, tapi yang bisa membuktikan pakan itu bagus atau enggaknya adalah ternak kita. Jadi saran saya, pastikan pakan itu kita tahu kualitasnya secara nyata, baru kita bisa terapkan ke populasi yang lebih banyak. Selain penggemukan atau fattening, kita juga bisa masuk ke dalam core bisnis di peternakan, yaitu breeding atau pengembangbiakan. Dari perbedaannya, di sini kita lebih bisa menikmati karena periodenya jangka panjang. Breeding ini kondisinya satu siklus hamil sampai kita bisa panen itu membutuhkan waktu sekitar 8 bulan. Jadi misalkan teman-teman mau mulai breeding, saran saya untuk awal kita beli betina yang itu sudah dipastikan hamil dulu. Dari hamil, misalkan kita dapat hamil 2 bulan atau 3 bulan, nanti di situ kita bisa pelihara selama 2 bulan. 2 bulan, nanti di situ kita akan dapat anakannya, bisa jadi satu, bisa jadi kembar. Di situ kalau sudah dapat anakannya, kita juga bisa pelihara selama sampai lepas sapi. Mungkin kita butuh waktu 4 bulan lagi. Di situ kita juga sudah bisa menikmati. Jadi perbedaannya antara breeding sama fattening tadi cuma dari segi periode waktu. Kalau untuk pakan, pengalaman kami di kandang itu pakan juga menentukan. Jadi tetap pakan kami pilih yang berkualitas, karena itu juga berdampak ke hasil anakan maupun ke kesehatan indukan. Terus untuk indukan yang baik yang kami pilih di kandang kami adalah indukan yang postur tubuhnya besar. Itu memungkinkan identik anakannya juga kembar. Salah satu indukan yang besar di kami adalah indukan lokal gembel biasa, tapi di sini postur tubuhnya postur tubuh besar dan kemungkinan anakannya lebih dari satu. Nah, itu teman-teman juga bisa menggunakan pengalaman kami di sini untuk memilih indukan yang postur tubuhnya besar. Jadi ini salah satu sumber serat yang kami gunakan di kandang kami. Ini adalah limbah dari pertanian biji kangkung. Jadi di daerah Jawa Timur, di sana adalah sentralnya produksi biji kangkung. Nah, ini limbahnya. Ini rendeng kangkung yang kita datangkan dari Jawa Timur. Ini kita bisa gunakan jadi salah satu sumber serat. Selain rendeng kangkung, kita juga menggunakan salah satu serat juga. Ini gudang kami. Jadi untuk dari bulan 8 sampai bulan 10 di Jawa Timur dan daerah Demak, Kudus itu banyak mereka petani menanam kulit kacang hijau. Jadi kita juga menggunakan salah satunya limbah dari pertanian kulit kacang hijau. Contohnya seperti ini. Ini kita bisa gunakan juga sebagai sumber serat pengganti rumput. Jadi memungkinkan sekali kita sambil bekerja dan beternak tanpa harus setiap hari ngarit gitu. Jadi dari sumber serat ini tadi, kulit kacang hijau dan kangkung, kita bisa memastikan kebutuhan nutrisi domba kita terpenuhi tanpa harus ngarit.
Kalau tadi sudah kita masuk ke serat. Nah, ini adalah pakan penguat. Sebetulnya kita bisa bikin sendiri pakan penguat ini, tapi di kandang kami dengan populasi yang belum terlalu banyak, kami memilih beli. Dan kondisinya kita juga bisa memilih konsentrat sesuai dengan peruntukannya. Jadi kalau untuk kambing dengan kadar proteinnya di atas 18, kita bisa pilih konsentrat yang memang di dalamnya terkandung kadar protein di angka 18%. Untuk komposisinya di sini sudah sangat lengkap, makanya dari pakan penguat ini tadi kebutuhan nutrisi domba sudah terpenuhi. Jadi apa yang kita lakukan setiap hari, dari pakan penguat ini tadi kita campur dengan serat. Jadi cukup seperti ini, kita campurkan. Ini sudah bisa disebut pakan complete feed, dan kita bisa berikan di pagi dan sore hari. Jadi pakan complete feed yang sudah kita bikin, kita campur seperti ini, kita berikan ke domba sesuai kebutuhannya. Tapi rata-rata atau kebutuhan pakan untuk domba itu sekitar 4-5% dari bobot tubuh. Jadi misalkan bobot tubuh domba yang kita datangkan di 10 kilo, berarti cukup dalam satu hari kita hanya membutuhkan 4-5 on pakan komplit seperti ini. Dan kita berikan seperti pemberian pakan di pagi dan sore hari. Jadi itu teman-teman yang bisa saya bagi di kandang kami dan yang kami lakukan di sini. Dan saya rasa sebelum teman-teman ingin memulai, teman-teman harus lebih banyak datang langsung ke peternak-peternak yang lebih besar dan lebih senior. Di situ kita juga akan dapat ilmu baru. Jadi setiap peternak pasti punya caranya masing-masing. Dan semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak muda Indonesia.